Shalom Spiritners, berjumpa kembali dalam acara kita Prime sore hari ini. Sore hari ini kombinasinya tetap sama. Thomas ditemani oleh penyiar kita yang cantik, Yong. Shalom Yong. Shalom Thomas. Shalom. Apa kabar Thomas? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Meskipun Surabaya panas, tapi kita tetap sama, tambah semangat gitu ya. Makin terbakar ya. Pokoknya jangan jadi abu. Jangan jadi abu dong. Iya. Spiritners, Prime hadir setiap hari Selasa mulai jam 4 sampai setengah 6 sore. Dan edisi hari ini 28 September 2021, Prime akan menemani semua Spiritners dengan narasumber seorang ibu dokter. Siapa dia? Ini sudah beberapa kali ngisi di Kados. Tapi udah hari sering ini, kelihatan. ya sore hari ini bukan Kados, sore hari ini Prime. Prime dong. Prime time gitu ya. Yes. Shalom Bu Dr. Stefani Nurhadi, MBM Shalom. SPKK. Semoga pembacaannya tidak salah. Wah, puji Tuhan. Gimana dok? Iya baik. Puji Tuhan. Tambah musim-musim pandemi ini, pekerjaan sebagai seorang dokter itu tambah panen atau ikut terdampak juga dok? Ya pasti ada dampaknya juga. Jadi kan mesti rempong pakai APD, terus pasiennya juga di APD-in, jadi pasti ada ngefeknya juga. Oh gitu. Terus kadang pasien juga jadi konsultasinya online. Oh iya ya. Ada dokter online, apotek online, makanan online, semuanya serba online. Kita pun siaran online. Online. Puji Tuhan. Ibu Dr. Stefani Nurhadi ini Spiritners berpraktek di Acne Institute dan juga sebagai seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, Surabaya. Betul ya dok? Iya betul. Puji Tuhan. Sore hari ini Yong Spiritners, kita akan membahas topik kita. Yong aja yang bacakan, ini lebih fasih. Topiknya apa Yong? Perjalanan dokter. Gitu aja. Gitu ya. Doctor's Journey gitu ya. Semoga tidak salah ya. Doctor's Journey. Ya. Kita mengundang semua Spiritners untuk bisa bergabung ya Yong. Betul sekali ya. Bergabung lewat aplikasi kita ya, Spirit Online. Betul. Itu udah ada WhatsApp, udah ada Zoom. Tapi kalau misalnya belum download, ya download aja dulu ya. Betul. Atau bisa langsung bergabung lewat WhatsApp dan juga Zoom kita. Nah, juga itu format wajibnya jangan dilupakan ya, nama spasi Betul umur, sekali. spasi L atau P. Nah, karena sore hari ini narasumbernya adalah seorang dokter, bukan untuk bahas penyakit, tapi bagaimana seorang ini bisa menjadi sampai menempuh pendidikan, caranya bagaimana, suka duganya. Tentu kalau Thomas yang tanya-tanya pasti ada hubungannya dengan biayanya berapa gitu ya. Wah, itu yang selalu ingin ditanyakan. Berapa biayanya? Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini Spiritness, ayo bergabung. Dan kita akan kembali dengan Doctor's Journey ini setelah satu pujian berikut ini. Kau
Setiap perkasa kau genapi firman-Mu, tiada ternilai panggilan-Mu, biar ku memandang wajah-Mu. Kasih-Mu ajaib, setiap perkasa kau genapi firman-Mu, tiada ternilai panggilan-Mu, biar ku memandang wajah-Mu. Lebih dari emas perak, firman-Mu dalam hidupku. Terlalu dahsyat panggilan-Mu di hidupku, di hidupku. Kau bawaku terus naik, memandang kemuliaan-Mu. Terlalu dahsyat panggilan-Mu. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia di hidupku. Oke, balik lagi di Prime ya, Professional Time bersama Yong, Thomas dan juga dokter cantik nih, Betul. Dokter Stefani Nurhadi. Ya, jadi hari ini kita akan ngebahas ini ya tentang perjalanan Dokter Journey ya. Nah, perjalanannya dokter Stefani gitu ya. Ya, bukan dokter Yong Karena bukan di dokter sini ya. yang dokter cuma dokter Stefani aja. Iya. Perjalanan dokter secara umum, bukan saya aja. Oh iya, betul. Iya. Nanti akan dikasih tips-tips dari dokter ini langsung. Belum ya. sampai tips ini. Oh iya, belum. Masih di awal. Nanti. Iya, Ceritanya dulu. siap. Ya. Silakan Bu Dokter bisa menyapa Spirit Nurse, bisa Ya, halo Spirit Nurse. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang santai tentang gimana sih perjalanan untuk sampai jadi seorang dokter. Perjalanannya susah apa senang? Kemudian setelah jadi dokter nanti hadapi apa? Nah, itu nanti kita bisa cerita-cerita di sini. Wah, keren ya. Ini saya share screen ya. Suaranya bikin betah ini. Nah, Gimana Thomas? Gimana? Suaranya dokter ini kalau gini bikin betah, enggak bikin takut. Oh iya. Yang pikir yang lain gitu. Loh. Ya. Karena nah ini kan dulu zaman kita kecil. betul. Iya, ya. Zaman kita kecil banyak anak-anak tuh kalau ditanya mau jadi apa, mesti bilangnya jadi dokter gitu. Ya, Kayak ya. nggak betul. ada profesi yang lain yang menarik gitu ya. Kalau saya dulu mau Terus- jadi presiden, Dok. Kita jadi pertanyaan. Kalau lu ya. pengen jadi dokter Nah dulu. ini beda ini. Oh, Nah dilanjut. jadi jadi dokter ini kadang kan ada beberapa alasan, misalnya supaya hidupnya itu jadi bermanfaat buat banyak orang. Kemudian yang dulunya pernah sakit, kemudian gimana supaya banyak orang sakit yang lainnya bisa tertolong, jadi dia ingin jadi dokter. Oh. Ada juga yang karena menginginkan status yang lebih baik, gitu. Kemudian ada juga yang merasa peluang karirnya sebagai dokter itu bisa luas, gitu ya. Jadi dia memilih menjadi dokter. Bisa kerja sendiri maupun kerja di rumah sakit atau nanti kita jelaskan lagi, begitu macam-macam. Ada juga yang karena keinginan orang tua juga ada, contohnya saya. Jadi butuh motivasi dari dalam sebenarnya. Orang tuanya
dokter juga apa bukan dokter, Dok? Iya, dokter. Orang tuanya dokter. Dua-dua? Dua-duanya dokter? Iya, dua-dua. Wow. Iya, dua-duanya dokter. Jadi keluarga gitu dokter. Ya, jadi ya dijalani saja. Mantap. Gitu. Kemudian, terus gimana caranya biar bisa jadi dokter? Kan anak-anak kecil mau jadi dokter lah. Gimana caranya? Susah apa gampang? Nah, jadi pertama-tama ya harus masuk sekolah dokter dulu. Betul. Caranya masuk SMA-nya pilih yang jurusan IPA. Gitu. Kemudian ikut ujian tes masuknya. Biasanya ujian tes masuknya itu ada yang TPA kayak EQ gitu. Kemudian ya ilmu-ilmunya IPA. Terus ada wawancara juga tentang kesiapannya untuk menjalani sekolah dokter. Kemudian ada tes kesehatan juga. Contohnya tidak buta warna atau bebas nafsa gitu ya. Soalnya kalau dokter kan harus melihat misalnya pasien ada perubahan warna pada putih-putihnya mata misalnya jadi kuning gitu kan ya. Nah kan harus tahu kalau buta warna. Nah, misalnya jadi kemerahan gitu kulitnya kan harus tahu, jadi nggak boleh buta warna. Kemudian ada psikotes MMPI gitu. Nah, ini boleh tanya sebentar, Dok, sebelum dilanjut. Ya, boleh. Nanti lanjut kita sama-sama nggak ngerti. Iya, lupa gitu mau ditanya apa. Nah, ini lulus ujian TPA. TPA itu singkatannya apa, Dok? Kita kan awam, nggak ngerti. TPA itu kalau kayak ujian masuk pegawai negeri, tahu ya, itu kayak ada kata-kata yang ada persamaan kata, ada sinonim, ada apa itu akronim, lawan kata, terus ada kata ini hubungannya sama ini, ada yang kayak gambar diputer-puter, ya. Gitu ya. Terus kayak gambar kubus, terus ada titiknya, ada nodanya diputar. Ini kubus yang mana kayak gitu. Kayak tes EQ gitu loh ya. Kalau yang psikotes ini lebih ngarah ke kayak sifat gitu. Jadi buat lihat kemampuan verbal, numerik sama relasi ruang. Biasanya gitu. Saya pikir itu kalau yang ada kubus, ada gambar-gambar itu yang sekolah kayak arsitek atau iya. Atau komputer. Ya memang ada. Itu memang ada, soalnya bakat dasarnya orang kan dilihat dari situ. Lah terus wawancara itu kalau mau masuk universitas gitu ya, ada wawancaranya dulu atau? Iya. Tesnya jadi ini semua ada tes wawancara, ada tes kesehatan, ada psikotes, ada tes IQ, ada tes pelajarannya kayak matematika, fisika, kimia tergantung universitasnya. Gitu. Wawancara tuh ya macam motivasi, terus siap enggak perjuangan sekolah dokter yang cukup lama gitu. Gitu. Siap belajar apa enggak? Tapi gitu. Yang jelas harus dari jurusan IPA ya? SMA-nya? Ya IPA. Kalau IPS jelas nggak mungkin ya? Kalau IPS ya nggak bisa ya, nggak nyambung ya. Jadi lintas jurusan. Kalau IPA kan kebanyakan bukan hafalan tapi logika. Betul ya, Dok? Iya. Kalau IPS kan banyak hafalan. Nah, kalau sudah iya. Tapi masuk, kalau di kedokteran ini ya, kalau di kedokteran ini harus mengkombinasikan dua-duanya. Jadi ya ada logikanya, misalnya kayak sirkulasi peredaran darah gitu, harus ngerti, memang ada pengertiannya. Tapi karena kedokteran ini kan banyak pakai istilah-istilah Latin gitu ya, jadi ya ngapalin juga gitu. Jadi kombinasi antara dua itu. Gitu ya. Tapi jadi yang jelas harus belajarnya IPA. Ya harus lebih diulang-ulang. Harus IPA, yang jelas harus IPA dulu ya. Iya. Thomas sekolahnya dulu IPS. Zamannya bukan IPA IPS, sudah jadul. A3 A2 A1. Nah, itu zamannya itu, sampai lupa jurusannya sendiri. A3 bahasa ya, kalau nggak salah ya dulu. A3 itu pokoknya yang enggak banyak ngitungnya gitu aja.
Kalau A1, A2 masih banyak Bahasa ya? nilainya. Ya sosial, IPS Oh. setahu saya. Kalau yang IPA itu A1 sama A2. Oh, Sudah iya. terlalu jadul. Nanti ketahuan umurnya. Oke dok, Iya. silakan dilanjut dok. Jadi ini kan perjalanannya seorang dokter itu ternyata panjang. Jadi awalnya tuh preklinik. Jadi preklinik itu belajarnya di universitas. Jadi kan belum lihat pasien langsung. Oh. Itu 8 semester. Nah, nanti mencapai gelar S.Ket itu S1. Jadi belum dokter, baru S.Ket. Nah, si S.Ket ini disebut koas atau dokter muda. Nah, dia menjalani pendidikannya di rumah sakit. Selanjutnya itu dokter muda. Biasanya banyak di Itu UGD koas UGD gitu itu. ya. Nah, Iya, Dok. koas ini mendampingi dokter. Iya, banyak di UGD. Tuh, jadi mereka belajar gimana pasien asli, tentunya di bawah supervisi dokter beneran gitu. Jadi ya observasi gitu ya, maksudnya melakukan tindakannya di bawah pengawasan, nggak langsung berpraktek sendiri gitu. Oh. Nah, nanti dia akan muter di berbagai macam stase gitu ya, kayak misalnya bagian mata, bagian kulit, bagian PHT, penyakit dalam, objin, semua tuh diputerin gitu ya. Kemudian setelah lulus dari klinik ini, dia akan ikut sumpah dokter. Habis gitu dia ikut ujian negara. Nah, habis ujian negara berarti kan sudah nih jadi dokter, tapi belum bisa langsung praktek. Masih ada tahap selanjutnya namanya internship. Jadi internship ini Magang. kerja di rumah sakit selama 1 tahun. Ya, tapi kayak kerja beneran gitu. Tapi jadi, dapat gaji. Setelah dia dapat gaji, gaji internship ada khusus. Terus Nah, waktu internship itu bisa selesai waktu internship itu bisa milih rumah sakit mana atau ditentukan dari negara dok? Atau ditentukan dari universitasnya? Bisa milih katanya tuh cepet-cepetan daftar online. Oh gitu ya. Iya, jadi misalnya menginginkan yang mana ya cepet-cepetan daftar sampai kotanya terpenuhi gitu. Soalnya kan satu tempat pasti ada kapasitasnya kan nggak mungkin unlimited. Gitu. Kemudian setelah selesai internship baru bisa ngurus ada surat tanda registrasi, kemudian SIP, surat izin praktek, baru bisa praktek sendiri atau ya memilih jalannya mau karir macam-macam seperti gitu. itu. Kalau Terus, seorang dokter itu punya karir apa? Selain ya itu nanti masih di bawah. Oh gitu ya. Di urutannya selanjutnya Kecepatan masih ini. di bawah. Iya. Soalnya trigger dari awal. Tapi yang jelas lama ya dok. Sekolah dulu setahun, terus ada lagi 2,5 tahun, ada lagi 2 tahun. Waduh, masih internship. Ya, jadi setahun. S1 dulu 4 tahun. Kemudian kan jadi koas itu tadi 2 tahun. Habis 6 tahun. gitu internship. Jadi 7 tahun itu 7 tahun. untuk bisa memperoleh surat izin prakteknya sebagai dokter. Ya. Kalau gitu tuh dokter Dan umum itu- biasanya ya, masih dokter umum ya. Iya. Ya, itu baru dokter umum. 7 tahun. Terus ya, terus selama masa pendidikan tuh apa aja sih yang dipelajari ya? Nah, Kayak kuliah lain juga ada kuliah biasa, ada praktikum juga. Praktikum ya macam kayak praktikum kimia atau praktikum faal yang pakai kodok, pakai marmut gitu, atau yang sama mayat langsung gitu. Kita yang kadang terus ya ada yang keterampilan medis pakai boneka juga ada. Terus diskusi tentang tapi belum pasiennya beneran, itu waktu preklinik waktu di universitas. wah, puji Kemudian Tuhan. ada ujiannya. Tahan dulu dok, ini sudah ada yang Terus ini bergabung. koas, ya. Oh ya. Puji Tuhan. Sebentar. Shalom. Sudah masuk?
Belum masuk, belum. Sabar. Iya, Semangat ini. sudah ada yang bergabung. Sudah menunggu dari tadi ini. Nah, Shalom. Masih menunggu, masih connecting. Oke. Shalom. Shalom, Halo. Yeremia. Ya, Puji Tuhan. Salam kenal dengan saya, baru pertama kali ketemu ini. ya baru pertama kali bergabung juga. Oh, shalom. Apa yang mau ditanyakan Yeremia kepada dokter cantik kita, Bu Dokter Ini Stefani? kebetulan waktu sekolah dulu ya SMA, saya ambil jurusan IPA. Ini memang kalau mau jadi dokter itu harus di IPA, jurusan IPA, betul ya? Betul ya, dokter. Iya. Ini saya nggak paham nih soal penjelasan dokter yang ini perjalanan dokter dari masa hingga menjadi sekarang. Mungkin bisa ceritain lagi nih, memang perjalanan dokter itu seperti apa sih sisanya, terus lanjut materinya belajar apa aja gitu dari orang dokter. Iya. Belajar apa aja, perjalanannya gimana gitu ya. Jadi saya singkat penjelasannya yang tadi. Jadi perjalanannya itu kan ya pertama pasti mendaftar ya, tesnya ada psikotes, ada tes yang IPA begitu, ada wawancara, ada tes kesehatan. Habis itu kan masuk dah. Nah, masuk ini akan menjalani S1, belajar di universitas seperti kuliah-kuliah yang lain juga gitu. Itu akan mendapat gelar S1 yaitu S.Ket, Sarjana Kedokteran. Nah, habis ilmunya sudah dapat semua ini, habis gitu siap dong temu pasien, kita lihat kenyataannya apa yang sudah kita pelajarin ini gimana. Jadi masuk di rumah sakit itu selama 2 tahun, jadi namanya dokter muda atau koas gitu ya. Jadi nanti akan muter setiap bagian, penyakit dalam, kandungan, macam-macam itu semua dicobai semua, dan setiap stase ada ujiannya ya. Ya, Habis gitu misalnya saya setelah ingin lulus ya kuliah jurusan kedokteran gitu. Mungkin iya. nanti dilanjutkan gitu, nggak apa-apa ya? Maksudnya dilanjutkan bagaimana? Ya ceritanya Bu dokter tadi. Oh iya. Ya. Nah, terus tadi kan tanya belajarnya apa aja gitu ya. Nah, kegiatannya nanti ada kuliah, ada praktikum. Praktikum itu ada praktikum anatomi yang pakai kadaver. Itu ya orang yang sudah meninggal gitu. Pelajari sarafnya, ototnya, pembuluh darahnya. Itu namanya apa gitu. Nanti ujiannya ya ditebakin, itu diikat gitu. Nanti namanya apa gitu. Terus ada praktikum histologi. Nah, itu jaringan tubuh sampai sekecil-kecilnya tuh dipelajari di bawah mikroskop. Tuh. Dan praktikum yang lain-lain yang seru-seru. Kemudian ada keterampilan medis misalnya. Kita menolong bayi lahir gitu ya pakai boneka. Nah, jadi gimana cara nolongnya? Kita simulasikan pakai boneka. Terus ada keterampilan medis lagi itu memasang infus misalnya. Nah, itu nanti ada manega, belum pakai pasien langsung. Terus kegiatan lainnya ada diskusi kelompok kecil. Jadi sama dosennya dikasih infus gitu ya. Misalnya ada seorang datang dengan keluhan sakit perut misalnya. Loh, sakit perut ini penyebabnya apa aja gitu. Macam-macam, ada yang salah makan, ada yang gini dan begitu. Akhirnya mahasiswanya bertugas untuk mencari dari clue yang diberikan sampai ketemu kira-kira ini diagnosisnya apa. Gitu. Habis gitu ada ujiannya juga. Nah, bedanya di kedokteran sama di jurusan yang lain. Kalau jurusan yang lain itu kan ambil kuliahnya apa-apa aja terus dimasukkan dalam 1 semester gitu kan, jadi kan milih gitu. Lah kalau di kedokteran ini sudah terprogram, jadi kan untuk semester 1 belajarnya udah apa-apa aja. Lah dalam 1 semester ini ada yang namanya blok. Jadi blok ini adalah sistem organ gitu. Jadi 1 semester itu 3 sampai 4 blok. Nah jadi tiap blok ini ujiannya masing-masing gitu. Jadi ujiannya ya lebih banyak daripada yang kuliah biasa. Kalau kuliah biasa kan cuma UTS sama UAS.
Nah, kalau di kedokteran ini tiap blok ada ujiannya. Nah, ujiannya itu ya macam-macam. Ada ujian tulis, kemudian ada ujian keterampilan medis yang kayak tindakan itu tadi. Jadi ngomong, misalnya, selamat sore Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ini sambil ngomong, sambil ngelakuin gitu. Ujiannya. Habis gitu ada ujian yang kasus tadi menjelaskan kasus tertentu, misalnya sakit perut dari A sampai Z, itu kemungkinannya apa aja, terus di sisi mendiagnosisnya bagaimana kayak gitu sampai Z. Nah, itu. Kemudian kalau di rumah sakit itu ya pagi ya masuk seperti biasa, habis gitu setelah jam kerja itu ada jam giliran jaga, jadi ya jaga malam gitu, terima pasien malam-malam supaya lebih terus. Jadi kasusnya nggak itu aja, jadi lebih kayak kasus karena kan ya waktunya ya memang singkat, walaupun kelihatannya panjang tapi sebenarnya singkat. Kita perlu ketemu banyak pasien gitu supaya kita dapat banyak belajar, soalnya banyak variasi ya dari pasien yang satu ke pasien yang lain gitu. Wah, mantap ya. Dan penjelasannya malam habis gitu lengkap. tiap stasenya iya, tiap stase, soalnya pernah ngejalanin. Jadi tiap stasenya itu ada ujiannya juga gitu. Jadi satu stase ada stase besar. Kalau stase besar itu seperti ini, penyakit anak, terus kandungan, penyakit dalam. Dan itu stase sekitar bisa sampai sekitar 2 bulanan gitu ya. 2-3 bulanan gitu. Itu setiap di akhir stase itu ada ujiannya. Ujiannya ada ujian tulis, ujian kasus. Jadi kita dapat satu kasus pasien gitu beneran gitu ya. Terus kita membahas itu kasus, kita akan terapi seperti apa kayak gitu ya. Nggak diterapi beneran, tapi untuk ujian seperti itu. Kemudian mungkin Yeremia ada yang mau ditanyakan? Yeremia apa sudah jelas? Apakah sudah terpuaskan dengan jawabannya Bu Dokter? Atau malah bingung ya? Atau malah bingung? Sudah. Ini loh bedanya ya jurusan lain sama kedokteran. Ya. Kita harus terima kasih sama Yeremia nih, sudah mewakili pertanyaan dengan jawaban yang begitu panjang. Betul, udah lengkap semua ya. Kayaknya sudah selesai tugasnya kita. Belum. Kita akan lanjutkan Speedness. Ayo terus gabungan seperti Yeremia, bisa langsung ketemu dengan dokternya, bisa langsung bertanya, karena ini kan jarang-jarang kita punya narasumber seorang dokter ya. Ini baru pertama kali di acara Prime. Kita akan dengarkan ceritanya tentang Dr. Journey ini setelah satu pujian berikut ini. Tuhanku sungguh baik, kuasa-Nya yang sempurna. Dia membungkusku dengan darah-Nya, Yesus. Tuhanku sungguh baik, kuasa-Nya yang sempurna. Dia membungkusku dengan darah-Nya, Yesus. Walau ombak coba untuk menghantamku, walau badai ingin menerpaku, namun itu takkan bisa menimpa
Dia membungkusku dengan darahnya, Yesus. Walau ombak coba untuk menghantamku, walau badai ingin menerpaku, namun itu takkan bisa menimpaku, karena Allah Bapa besertaku. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku naikkan mazmur bagimu. Ku memujimu, ku menyembahmu, Engkaulah Raja yang mulia dan bertata. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku naikkan mazmur bagimu. Ku memujimu, ku menyembahmu, Engkaulah Raja yang mulia dan bertata, kini dan selamanya. Oke, masih di Prime Professional Time bersama Yong, Thomas dan juga Dokter Stefani ya. Tadi kita udah ngebahas, dokternya tadi sudah membahas ya, menjelaskan dengan sangat rinci ya, gimana caranya jadi dokter, terus berapa lama pendidikan kedokteran itu, terus juga belajar apa aja saat kuliah kedokteran itu ya. Itu ada materinya nanti di belakang. Iya, Betul ya, Dok? betul Ada- sekali. Ada susunannya tuh, tahun pertama, kedua, ketiga. Thomas bacanya saja sudah mumet, nggak usah ikut pelajarannya. Nggak usah jalani. Dok, tadi kan sudah ditanyakan oleh Jeremia ya, sudah dijelaskan 4 tahun untuk menjadi S1, masih harus praktek lagi, masih harus apa lagi, pokoknya total 7 tahun lah. Lah, 7 tahun untuk mendapatkan surat izin praktek itu butuh berapa biayanya, Dok? Kisaran aja, Dok. Ini bukan untuk menciutkan spirit nurse yang mendengarkan, supaya spirit nurse yang mendengarkan kan pasti banyak yang kepingin jadi dokter juga. Betul. Supaya mereka bisa lebih Ya, bersemangat dan mempersiapkan diri gitu, Dok. Ya. Jadi kan universitas kan ya ada negeri, ada swasta. Betul. Dan di berbagai tempat juga, jadi kan ya pasti kan beda-beda juga. Jadi ya kira-kira ya bisa dipersiapkan dulu, ya bisa puluhan sampai ratusan juta. Kalau negeri SBMPTN. SBMPTN. Nah, itu kan kalau keterima jurusan kedokteran itu kan gratis atau masih ada biayanya lagi ya, Dok? Biasanya masih ya. Oh. Zaman saya mendaftar itu kalau ikut itu ya masih ada biaya, walaupun ya lebih murah daripada yang jalur biasa. Gitu ya. Jadi Iya. kisarannya Cuman persaingannya tinggi kalau ikut yang itu. kan harus benar-benar berkualitas, Dok. Gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau sangat berkualitas ya untungnya dapat biaya yang lebih rendah. Kalau misalnya yang jalur yang biasa ya mungkin bisa dapat yang lebih mahal. Tapi saya punya saudara itu, Dok. Waktu SD sampai SMA itu biasa. Dia pinternya itu ketika kuliah.
gitu. Jadi masuknya ya di swasta juga, tapi begitu kuliah dia bisa begitu menjiwai sampai ya jadi dokter juga, tapi dokter gigi. Ya itu kan nggak bisa kelihatan dok, waktu tes awal masuk gitu ya. Jadi kadang kan itu baru tersingkap misalnya lewat psikotes baru kelihatan. Jadi kan setiap orang itu kayak punya kecerdasannya masing-masing gitu ya. Kayak misalnya bebek pintar berenang, burung pintar terbang gitu ya. Monyet pintar manjat. Jadi ya kalau misalnya orang tersebut bisa menemukan dia pinternya di mana dan dia masuk di bagian itu, ya dia jadi hebat gitu. Wah, luar biasa. Itu ya tadi biayanya jangan terlalu lama kita bahas karena terlalu iya sensitif ya. Tapi tetap ada biayanya Spirit Nurse, dan biaya sekolah kedokteran ini bukan tergolong murah karena 7 tahun tadi ya. Gini dok, waktu tadi dijelaskan belajar mendiagnosis gitu ya. Ketika ada pasien datang, dilihat dari ceritanya, dilihat dari fisiknya gitu ya dok. Susah nggak mendiagnosis sebuah penyakit pada diri seseorang pasien dok? Nah itu, jadi kita tuh mesti punya kamus yang isinya banyak gitu. Jadi pas kita belajar di sekolah kedokteran itu banyak belajar yang sungguh-sungguh. Jadi supaya kamusnya ini tidak ada bagian yang hilang. Jadi begitu kita ketemu kasus, misalnya orang kan datang ke kita tidak dengan diagnosis ya toh. Dokter saya sakit psoriasis, kan nggak ada kayak gitu. Oh berarti itu dokter juga yang sakit itu dok? Ya. Ya kira-kira gitu. Ya bisa tahu nama penyakit. Pasien aku udah saking lamanya. Ada pasien juga yang saking lamanya sakit sampai dia ngerti penyakitnya itu juga ada. Dia itu datang dengan diagnosis. Tapi kebanyakan pasien kan datangnya dengan misalnya pusing gitu atau gatel gitu kan ya. Saya sakit pusing dok. Pusingnya kalau pas tanggal tua. Itu. Ya misalnya gatel nih ya, gatel seluruh badan. Gatal seluruh badan kan macam-macam. Nah, kita langsung mikir kira-kira penyakit apa yang bisa gatal seluruh badan. Misalnya tuh. Nah, atau alergi, misalnya ya alergi obat gitu. Atau memang yang kulitnya sensitif alergian, yang atopik, yang asma, yang suka bersin pagi hari kayak gitu. Misalnya 3 dulu aja ya. Terus gitu kita tanyakan dari fitur ketiga penyakit ini. Mana yang ada pada pasiennya gitu. Jadi nanti akan lebih mengerucut. Nah, misalnya nih udah ketemu penyakit yang B sama C misalnya gitu ya. Itu dengan anamnesis itu tanya-tanya ya. Wawancara itu anamnesis bahasanya di kedokteran. Dengan anamnesis sama pemeriksaan fisik, ternyata belum bisa ketemu bedain yang B sama C gitu ya. Oh iya. Nah, kita bisa pakai pemeriksaan penunjang kayak laboratorium atau periksa yang pakai alat mungkin CT scan kayak gitu macam-macam ya. Nah kemudian dari situ bisa ketemu penyakitnya gitu. Jadi ada alurnya itu. Jadi ada gejala terus kita mikir diferensial diagnosisnya itu apa aja penyakitnya. Dari semua itu kita tanyain dan kita periksa fisik semua itu sampai lebih mengerucut. Terus bila perlu pakai pemeriksaan penunjang. Ketemulah diagnosisnya. Untuk bisa pertanyaan-pertanyaan susah. Untuk bisa bertanya yang mengerucut tadi itu ya diajari waktu belajarnya waktu di kuliah itu ya dok? Atau waktu praktek lihat dokter yang senior? Sekali. Jadi gini, kalau kita belajar yang di kuliahnya itu, yang 3,5 tahun, yang 8 semester itu kan kita belajar penyakit A gitu. Penyakit A fiturnya ini. Lah kan apalan aja, mungkin apa atau apa gitu. Tapi dengan kita waktu di klinik itu, waktu muter di bagian-bagian rumah sakit, kita kan lihat langsung dokternya tanya-tanya ke pasien, terus wujudnya sakitnya pasiennya seperti apa, kita juga tahu langsung. Nah itu akan lebih melekat gitu. Jadi learning by doing gitu. Jadi akan lebih ingat lagi, terus dibuka kembali pelajarannya, disinkronkan antara yang di buku sama yang di pasien beneran. Nah dari situ terbentuk memori di otaknya. Jadi ada database-nya di otaknya. Jadi begitu lihat kasus itu,
daftar aja itu otomatis kira-kira penyakit apa aja. Jadi gitu. filenya Makanya belajarnya harus benar-benar. di kotak semua ya, Dok? Iya Bukan gitu. dibikinkan file sendiri supaya otaknya enggak terlalu berat. Itu eksternal hard disk kali. Ah, Jadinya contekan itu. wah ini sudah yang bergabung. Shalom Ya. Suranto. Shalom Suranto. Bisa di-unmute mic-nya. Selamat sore untuk acara apa ini? Prime ya. Ya, Ya, Saya jarang sekali ikut acara, jadi mohon maaf kalau salah sebut ya. Ini dengan Yong ya, dengan siapa ini? Bapak siapa? saya Thomas, Pak Pak Suranto. Thomas. Dengan Pak Thomas, salam kenal ya, saya Suranto Pak. Ya, Dengan Dokter Stefani ya. ya betul. Iya Pak. Iya, ya saya hanya bisa mendoakan semoga menjadi dokter yang selalu dikasih oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi kalau amin. menurut Makasih, pendapat Pak Suranto. menurut pendapat saya, kalau dokter itu kalau mahal sekolah emang itu wajar ya, karena kan juga tugasnya berat gitu kan, menangani pasien gitu ya, jadi wajar-wajar saja gitu. Ya demikian aja Pak Thomas, Yong dan Ibu dokter ya. Terima Tetap kasih sehat semuanya. Suranto. Shalom. Terima kasih. Tuhan berkati. God bless you Suranto. Tuhan berkati Pak. Saya pikir pertanyaan ternyata menyampaikan support. Nah, ini yang Yap. lebih sip. Nah, tadi dari supportnya Pak Suranto ini muncul lagi pertanyaan nih, Bu. Nggak apa-apa ya? Iya silakan. Diagnosisnya aja dulu. Pernah nggak salah mendiagnosis? Nah ya jadi kesalahan itu bisa terjadi, namanya manusia. Betul. Nah satu hal yang paling penting itu adalah jangan sampai mencelakakan orang gitu. Dan kedua ya kita harus bisa memperbaiki itu gitu ya. Jadi beban mentalnya ini tinggi ya, Dok? Ya Terhadap sebenarnya pasien kan itu ya? ada antisipasi supaya nggak salah gitu kan. Oh. Jadi ya itu benar-benar dilakukan. Mm-mm. Kalau misalnya terjadi sesuatu dan kita sudah melakukan sesuai dengan protap, berarti ya ibaratnya memang penyakitnya yang memburuk seperti itu. Atau misalnya kayak sesuatu yang alergi gitu ya, itu kan misalnya kita udah tanya ke pasien, habis gitu ternyata ada barang yang kita kasih di luar listnya alerginya pasien, terus ternyata dia muncul alerginya dan kita udah skin test juga, tes di bagian kecil di kulitnya misalnya, terus dia terjadi alergi gitu. Jadi ya nggak bisa dipersalahkan juga gitu, soalnya itu kan kejadian yang di luar kemampuan kita gitu. Tapi prinsipnya dari Hippocrates adalah first do no harm gitu. Jadi untuk apa saja misalnya belum tahu diagnosis pastinya, itu intinya jangan melakukan sesuatu tindakan atau pengobatan yang membahayakan gitu. Jadi dikasih yang aman-aman dulu sesuai dengan suspeknya apa gitu. Yang penting tuh selamat dulu gitu. Oh, begitu. Nah, ini nyambung dari pernyataannya Suranto yang memberi ide. Sekolah memang wajar, sekolah kedokteran wajar kalau mahal. Lah, dokter ini kan ada sifatnya yang juga pengabdian, betul ya, Dok? Nah, apakah mungkin gitu ya, kalau seorang untuk bisa menjadi dokter sudah mengeluarkan biaya banyak gitu ya, terus setelah lulus, setelah praktek ada tuntutan kamu harus mengabdi ini kan tekor lagi kalau bahasa Surabayanya ya, keluar uang lagi, pelayanan lagi. Lah terus kapan balik modalnya gitu, Dok? Ya kadang nggak bisa mikir mau balik modal gimana juga ya, soalnya kan ya jalurnya misalnya pengabdian orang untuk memperpanjang surat izin praktek aja ada poinnya. Jadi poinnya itu seperti salah satunya itu ada pengabdian masyarakat gitu. Jadi misalnya memberi penyuluhan atau bakti sosial itu masuk dalam poinnya nilai itu untuk memperpanjang. Selain itu juga ada kayak seminar-seminar gitu. Jadi ya itu memang bagian dari kehidupan dokter sih. Berarti seperti sertifikasi gitu ya, Dok?
Kalau dokter itu juga ada sertifikasi jadi gitu ya? itu ada masa berlakunya. Iya, dan itu ada jangka waktunya, terus harus diperbarui lagi. Jadi ya tetap terus belajar, pengabdian masyarakat ya terus. Ya kayak gitu sih. Dalam setahun Jadi harus nggak setelah punya, lulus dokter habis gitu santai-santai aja. dalam setahun harus mengumpulkan berapa poin gitu ya? Apa kira-kira seperti itu ya dok? Jadi itu kan per 5 tahun, per 5 tahun. Per 5 tahun itu 250 SKP namanya. Oh. Jadi 1 tahunnya 50 SKP, itu dikumpulin dari seminar atau bikin jurnal kedokteran atau pengabdian masyarakat gitu, atau ngajar misalnya, bikin soal gitu, itu dapat poin. Berarti seperti Gitu. dokter ini jadi dosen ngajar itu dapat poin juga ya? Termasuk di situ ya? Ya, dapat poin juga. Oh. Gitu. Dan kalau dosen masih ada tambahan lagi, ada penelitian juga. Jadi yang tridharma, ngajar, pengabdian masyarakat, sama penelitian. Jadi double lagi kerjaannya. Jauh bukan, Begitu. itu lebih mulia dok. Kalau diomong double kerjanya nanti bikin tambah cepet capek. Benar. Kita kalau ngomong gampang ya, Yong ya. Menyemangati orang kalau disuruh jalan Iya. sendiri, wah haleluya. Dalam hatinya, kamu tidak rasakan. Ini supaya tidak tegang ya dok. Spiritus, ayo. Tadi sudah ada Yeremia, ada Suranto, yang lain ayo kita tetap undang selagi ada dokternya, bisa join lewat Zoom, bisa langsung ketemu, bicara langsung dengan narasumbernya. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang Doctor's Journey setelah satu pujian berikut ini. Sempurna rencanamu, dalamnya setiamu, lebih dalam dari samudra. Kau mengenal hidupku, mati pun engkau mau. Kau mencariku yang terhilang. Yesus, Engkau baik, rahmat-Mu selalu ada, kasih-Mu menguatkan, cinta-Mu meneguhkan.
Time, Professional Time bersama narasumber kita, dokter yang cantik, Dr. Stefani Nurhadi. Wah, pasti belum bosan ya. Ini tambah semangat karena ilmu baru bagi kita. Bu Dokter, Ya, bisa diceritakan ini mulai masuk tahun pertama, kedua, kalau lihat materinya nih, wah luar biasa ini. Silakan ya, dok. saya share screen ya. Siap, siap. Nah, ini dia. Jadi kan kita mulai dari bawah nih ya. Jadi kan tahun pertama itu 1 tahun berarti 2 semester ya. Ya. Jadi tahun pertama itu kita belajar yang dasar-dasar dulu supaya kita siap untuk menerima ilmu yang lebih lanjut lagi. Jadi ini dasar. Jadi seperti biomedik itu seperti kayak pelajaran SMA tapi lebih ke yang IPA-nya lebih ke kedokterannya gitu ya. Oh. Jadi ada biologi, ada anatomi. Anatomi itu belajar nama-namanya. Misalnya di muka itu ada otot apa aja gitu ya, macam-macam. Oh. Terus ada pembuluh darahnya tuh apa aja gitu ya. Di tangan itu yang bisa bikin tangan bergerak kemana itu otot apa gitu ya. Ya, siap. Jadi itu dibagi per bagian-bagian, jadi nggak usah pusing dulu. Kemudian ada histologi. Histologi itu jaringan. Jadi kalau misalnya kulitnya tuh dipotong sedikit gitu, terus dilihat di bawah mikroskop, penampangnya itu gambarannya seperti apa gitu ya. Jadi udah kelihatan bentuk-bentuk selnya gitu ya. Terus ada fisiologi. Fisiologi ini sistem tubuh, misalnya bagaimana jantung bekerja, bagaimana pernapasan bekerja gitu ya, udara masuk dari hidung, gimana dia sampai ke paru gitu. Biokimia itu kayak reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Ya ini paling pusing sih, zaman dulu saya belajar ini tuh sampai saya gambar itu beribu-ribu gambar. Ya akhirnya saya gambar buang berarti, sih. Dok. Bukan, bagan. Kayak misalnya dari bagan. zat apa jadi apa, itu dengan enzim apa kayak gitu. Jadi itu ya agak ruwet gitu ya bagannya. Tapi kalau nggak digambar tuh nggak inget-inget gitu loh rasanya. Luar biasa susahnya ini biokimia. Zaman saya dulu sulit di sini. Kemudian ada biologi kedokteran. Terus lain-lainnya ini ada belajar komunikasi efektif dengan pasien. Terus etik kesehatan dan humaniora ini, jadi etik itu ya kayak ibaratnya sopan santunnya, tata keramanya di kesehatan tuh gimana gitu. Kemudian ada sopan santunnya juga di kesehatan ya Bu? Ya iya dong. Contohnya gimana itu Dok? Contohnya menjaga kerahasiaan pasien. Jadi kalau kita punya pasien tuh nggak boleh ngomong-ngomong, misalnya habis ada ibu A gitu ya sama kita, begitu ibu A keluar terus masuklah ibu B yang musuhnya gitu, terus ngorek-ngorek data gitu. Itu tadi ibu A itu tetangga saya yang utang nggak bayar tuh, itu sakit apa ya? Gitu nggak boleh. Oh gitu ya, itu etikanya Jadi ya. ada Oh, rahasianya siap. pasien. Menjaga kerahasiaan. Iya, salah satunya itu. Terus lain-lainnya ada desain inovasi ini, jadi kayak di masyarakat itu ada masalah apa, kemudian kita mencari solusi dan kita bikin kayak project gitu. Misalnya di kampung mana gitu, itu nggak ada P-nya, jadi masyarakatnya semua MCK di 1 kali dan minumnya juga dari situ gitu kan. Itu kan jorok. Jadi kan gimana membuat project gitu ya yang bisa didanai oleh pendanaan sosial gitu, mengajukan proposal ya seperti itu. Nah terus ini menjadi Indonesia ini maksudnya apa Dok? Nah kebetulan itu kan mata kuliah yang khasnya di UC, jadi kan ada mata kuliah tuh yang wajib gitu ya, di semua universitas tuh sama. Ada mata kuliah yang ada tambahannya sesuai dengan kekhasan masing-masing universitas. Jadi ya supaya cinta Indonesia gitulah. Oh gitu. Nah kalau memang mahasiswanya dari kecil sudah Indonesia, belum tentu menjadi Indonesia Mas Ian ya. Yang bikin judul dan saya. Oke, ini kebijaksanaan universitas masing-masing ya. Iya, jadi kayak di kampus saya dulu kan di Hang Tuah.
itu kan kelautan ya, jadi Mm-mm. diajari kedokteran kelautan, hiperbarik gitu-gitu. Oh. Jadi setiap universitas punya ini kekhasan dan tambahan masing-masing gitu lah. Saya pikir Supaya kalau beda kelautan yang- ya diajari nyelam gitu ya. Bukan. Nggak sampai sih untungnya, sampai. nggak ada pelajaran menyelam. Cuma Siap. gimana kalau nyelam habis itu baliknya nggak boleh cepet-cepet, nah kayak gitu supaya nggak kena baru trauma ya macam kayak gitulah. Oh gitu ya. Terus tahun kedua sistem organ. Tahun kedua, patologi. Ya. nah ini mulai masuk ke sistem organ. Jadi sistem organ itu kan ada digestif itu pencernaan Mm-mm. gitu ya. Kemudian endokrin itu yang hormon-hormon, endokrin, metabolisme dan nutrisi ini macam-macam kayak yang penyakit diabetes itu gimana bisa terjadi Oh. gitu ya. Penyakit hormon-hormon. Terus respirasi itu yang pernafasan Mm-mm. gitu. Yang kayak COVID itu di Respirator itu jadi mahal. Nah, itu kayak gitu. Terus kardiovaskuler nih, sakit jantung, belajarnya di sini. Muskuloskeletal, nyeri otot, misalnya kesleo pas olahraga. Nah, itu belajarnya di sini. Otot apa yang kena? Gitu. Penginderaan ini ada THT. Oh. Indra penglihatan itu masuk situ. Jadi indra ke-6, indra ke-7 enggak ada di sini ya. Iya, sayangnya belum ada Panca loh. indra, masih panca Perlu indra ya, Dok. diupdate ya. Iya. Kemudian IKM ini yang kesehatan masyarakat. Jadi ya kesehatannya bukan orang perorangan seperti ini kan satu manusia ke satu manusia, tapi yang ini lebih ke masyarakat, misalnya kayak penanganan wabah atau penyakit yang menjadi program pemerintah seperti itu. Seperti Jadi yang lebih kalau ke sekarang itu penanganan masyarakat kayak COVID dinas ini ya? kesehatan gitu loh. sedang pandemi gini ya, Dok. Ini cocok Ya, ini. ya kayak gitu. Gimana membuat program untuk menanggulangi masalah kesehatan di masyarakat. Jadi ngomongnya bukan orang perorangan lagi, gitu, tapi masyarakat. Kemudian ada pelajaran seperti di SMA, Pancasila, PPKN. agama, kewarganegaraan. Masih Wah, ada ya masih ternyata. ada ya? Oh, tahun kedua ya padahal. Wah, kalau ini saya pasti lulus ini. 3. Oh, Ini pasti apa ya, bisa. Yang warna ungu itu aja ya, tapi ya. Ini apa Saya ya, yang Pak? ulang. Wah, luar biasa. Oke, kita lanjut tahun ketiga. Tahun kedua lulus Tahun itu ketiga. tadi. Iya, lulus ya. Kita masuk tahun ketiga. Tahun ketiga, ini kotak-kotak ini satu blok ya maksudnya ya. Jadi ada blok hematoimunologi. Nah, itu yang barusan saya tadi ngajar tuh. Imun-imun, jadi kayak macam penyakit yang ada alergi-alergiannya. Nah, terus ada yang urogenital. Urogenital ini saluran kencing, jadi kayak misalnya sakit prostat, batu ginjal. Nah, itu belajarnya di sini, infeksi saluran kencing gitu di sini. Itu ada reproduksi. Nah, ini yang menolong persalinan itu belajarnya di sini. Jadi pakai boneka, ada boneka ibunya, ada boneka bayinya, terus dikeluarin gitu, ada tekniknya, diputer-puter. Diputer. Loh iya, diputer. Ibunya. Jadi nggak cuma Ibunya dikeluarin, bayinya. Ibunya yang diputer ya, oh bayi. Iya, iya. Ibunya dipimpin mengejan gitu. Kapan dia boleh ngejan? Dorong gitu ya. Nah, itu pengalaman. Cuma tahu dorong. Iya, nemeni istri latihan pernapasan dulu Oh itu. iya, iya. Iya. Kan ada saatnya nggak boleh ngejan dulu kan. Kalau Iya. bukaannya belum lengkap. Ya Saya itu. sudah lupa itu, Dok. Istri saya tapi juga pasti lupa. Ya itu macam gitu. Terus ada integumen. Nah, integumen ini saya nih yang bawain. Ini tentang kulit. Segala macam penyakit kulit ada di sini. Terus gitu penyakit tropis. Penyakit tropis ini yang infeksi-infeksi. Contohnya, Dok? Infeksi yang menular misalnya kusta. Oh, bukan karena daerah tropis gitu ya, Dok? Ya, jadi infeksi banyak di daerah tropis. Jadi ya ini judulnya penyakit tropis. Itu isinya banyak infeksi-infeksi. Oh, gitu. Negara yang 4 musim berarti lebih sedikit penyakit. Ya ada penyakitnya, cuma karakteristiknya beda-beda. Jenisnya berbeda ya. Oh. Ya.
Siap, Terus siap. ada ini pediatri, itu anak-anak. Jadi belajar penyakitnya anak. Jadi anak itu bukan miniatur orang dewasa gitu. Jadi penanganannya beda. Karena anak punya kegasannya sendiri gitu ya. Siap. Ya. Kemudian masih ada pelajaran yang kayak SMA, tapi cuma satu di sini, bahasa Indonesia. Wah, ini lulus kalau ini. Ya. Terus ini mulai bikin proposal penelitian ini di tahun ketiga ya. Diajarin metodologi penelitian dan biostatistik. Oh, Siap-siap nih buat kalau skripsi. ekonomi itu skripsi ya, Dok? Gitu. Ya? Kalau saya sekolah kuliahnya Iya. ekonomi ini Iya skripsi sama, sudah. namanya skripsi juga sama. Oh, Oh, tapi Iya. isinya tentang penyakit-penyakit gitu ya? Ya terserah sih mau meneliti tentang apa. Dari semua topik yang diajarkan di sini boleh dipilih. Oh, Ya. siap. Kemudian naik tahun keempat ya. Siap. Lulus lagi Iya. tahun ketiga. Ya lulus lagi. Bahasa Indonesianya aja. nggak apa-apa, dia menolong satu. Terus tahun keempat itu ada neurologi, itu belajar saraf ya. Saraf, ya. Jadi kayak yang macam stroke gitu belajar di sini, pikunan tuh belajarnya di sini. Oh. Terus ini ada ini kesehatan jiwa ya, kesehatan jiwa psikiatri. Oh, sebentar, Dok. Kalau demensia itu termasuk saraf ya, Dok? Iya, termasuk saraf. Oh, tapi hilangnya pelan-pelan dan kadang-kadang bisa muncul gitu ya, Dok? Ya, itu karena usia gitu ya. Jadi semakin tinggi usianya jadi demensia. Ya, bukan psikiatri ya itu ya. Tapi Kemudian, saya kenal opa-opa, oma-oma sampai tua pun mereka pikun, tapi bukan demensia. Beda ya, Dok, pikun dengan demensia ya? Ya, pikun itu beda istilah aja sih. Pikun itu istilah awamnya. Oh. Istilah medisnya ya demensia. Tapi kalau sama uang inget itu, Dok. Nggak lupa itu. Orang buta huruf aja sama uang tahu loh. Oh gitu ya? Loh iya, bantu saya. Nggak usah sekolah kalau Kayak uang itu baca ngerti. tapi uang tahu. Lanjutkan, Dok. Nanti keluar Iya. topik ini ya. Nah ini yang seru nih, forensik dan medico legal. Nah ini Medical legal. Forensik itu yang polisi-polisi itu yang kalau kebakar, iya, terus pembunuhan jadi, gitu ya. jadi yang matinya nggak wajar itu kita belajar di sini untuk menentukan misalnya ini matinya kapan, ini karena bunuh diri atau karena dibunuh. Kena Kayak benda gitu. tumpul itu yang sering saya Iya, baca di berita. visum gitu kan. Ini langsung berhubungan sama mayat ya, Dok ya? Iya, dan mayatnya ini fresh, jadi lebih serem daripada yang anatomi tadi kan kadaver. Jadi maksudnya kita kan mikirnya ya udah ya belajar gitu kan. Tapi kalau yang forensik ini kan ya kayak kecelakaan. Jadi kadang mayatnya tuh bentuknya udah enggak karu-karuan dan itu mayat masih seger. Jadi kan ya betapa horor. Wah, Dari kecil itu sudah pemberani ya, Dok? Atau karena memang lihat papa mamanya mungkin sering cerita gitu ya? Ya enggak sih sebenarnya ya dari tujuannya itu untuk apa? Kan ceritanya tujuannya untuk belajar. Ya udah ini bahan pelajaran gitu. Tapi kalau mikirnya ini buat apa? Misalnya mikirnya horor apa? Jadi itu ya semua berasal dari pikiran kita sih. Kalau kita mikirnya tuh serem ya serem. Cerita pertama kali, pengalaman pertama kali ketemu mayat yang seram itu sempat trauma enggak, Dok? Ya enggak, soalnya kan rame-rame ya belajarnya ya. Ya kan berbanyak gitu, terus mayatnya berapa biji, terus satu meja dikelilingi gitu kan. Terus belajar ini apa. Jadi kan suasananya itu suasana belajar gitu kan. Bukan suasana horor gitu. Jadi kan suasana itu ya ngaruh gitu. Kecuali misalnya belajarnya satu orang. Terus ngasih digelap-gelapin, dikasih lampu-lampu yang remang-remang kan jadi beda. Dikasih musik yang langsung bikin film ya. Terus dikasih bau-bau yang wangi-wangi gimana gitu. Deng, Kan deng, deng, ya, deng, agak gitu beda ya. Oh gitu. Lanjut Dok. Siap. Ya, terus ada farmasi kedokteran. Jadi ini belajar tentang obat-obatan. Terus ada geriatri, itu belajar tentang ilmunya buat orang tua.
anak-anak itu penanganannya beda. Ini orang tua ternyata beda lagi. Orang tua kan banyak pakai obat, terus fungsi organnya kan udah nggak sepenuhnya, nggak 100% gitu kan. Kebanyakan obat, kalau obatnya kurang, orangnya jadi lemes, Sakit. Kelebihan juga nggak ginjalnya baik. kena. Ya, Serba repot. Itu jadi- ilmunya di sini ya dok, geriatri. Ya. Ya. Kemudian ada kedokteran pencegahan. Nah, kalau yang ini mata kuliah khasnya di Ciputra. Jadi kan gimana caranya supaya orangnya enggak sakit, pencegahannya gimana? Ya itu kalau sakitnya pusingnya pas akhir bulan gitu. Gimana cara mencegahnya gitu ya dok? Mencegahnya adalah menyisihkan dari awal, mengalokasikan dana. Loh, kok jadi Kalendernya tanggal 20 disobek semua. Yang ada cuma 1 sampai 20. Nah ini bercanda Iya. dok, bercanda dok. Iya, terus ada gawat darurat. Ya, jadi itu yang butuh penanganan cepat. Kalau nggak cepat bisa lewat gitu ya istilahnya. Terus ada ilmu menidurkan orang. Nah, ini anestesiologi dan reanimasi. Reanimasi membangunkan kembali. Jadi kalau menidurkan ya harus bisa membangunkan kembali ya kan. Oh itu sekarang musim Menidurkan muncul di TV banyak ini dok. apa? Suruh ngitung 1, 2, 3 tidur gitu. Beda itu. Bukan Bapak. itu. Tapi ini pakai obat ceritanya, bukan pakai gini aja. Oh kadang 1, 2, 3 ditepuk langsung tidur gitu. Nah, ya. Kalau ini pakai obat, nggak bisa kalau ditepuk aja. Oh anestesi ini yang itu bius-bius itu ya dok. Iya, dan reanimasi, jadi harus bisa bangunin lagi, nggak tidur terus. Oh bukan karena dosis obat tidurnya yang dimasukkan itu habis maka otomatis orangnya pasti bangun. Nggak harus. Ya, kalau operasinya belum selesai ya harus kan tidur selama masa operasinya itu sampai selesai operasinya, tindakannya selesai, baru orangnya dibangunkan. Nah kalau tengah dibuka terus orangnya udah bangun, Waduh, ya kan ya berantakan. sakitnya luar biasa itu dok. Iya, jadi jangan sampai terjadi. Terus ada skripsi di sini. Oh yang tadi di awal juga ada. Iya. Nah itu kan proposal Oh masih barusan. proposal. Oh, proposal. ya. Nah ini bikin skripsinya. Terus ada mata kuliah yang bisa dipilih di sini. Itu ada reproduksi, ada anti aging. Jadi gimana menua supaya sehat gitu. Ini Terus banyak ada komunikasi kedokteran ya. dokter kecantikan ini banyak yang mempelajari anti aging ini. Ya itu sebagian kecil dari anti aging. Tapi anti aging sebenarnya adalah bagaimana kita tuh tua tapi tetap sehat, tetap bisa produktif gitu. Bagaimana supaya kita ini Nggak sakit sehat, semua. nggak sakit-sakit dan tetap nggak tua-tua, dok. Ya dari segi penampilan ya bisa juga. Oke. Terus terakhir udah ya nih naik kelas ya. Naik kelas rotasi klinik itu yang saya bilang di rumah sakit tadi loh, muter setiap bagian-bagiannya. Ini yang di rumah sakit. kalau sekolah dokter itu penempatan praktek gitu ya dok. Iya. Dulu ada temen itu sampai ditaruh di Rote, sampai ditaruh di Madura yang pojok. Itu Oh, itu mungkin universitasnya bekerja sama rumah sakit tersebut ya. Kadang kan nggak gitu cukup ya? kalau satu angkatan tuh dimasukkan di satu rumah sakit, kan mungkin ada kapasitasnya ya, mahasiswanya terlalu banyak, belajarnya nggak efektif. Jadi kadang ya disebar di rumah sakit mana yang rekanannya dari universitas tersebut gitu. oh gitu ya. Jadi Saudara ya saya itu kadang ditempatkan bisa sampai di pencet-pencet. Kalimantan yang kecil pokoknya susah. Oh, iya gitu. Itu termasuk rotasi klinik ini apa bukan ya? Beda-beda. Kalau yang rotasi klinik ini kan title-nya kan masih esket, masih dokter muda. Jadinya ya belum yang kayak dokter PTT itu. Mungkin PTT, yang dulu betul. itu dokter PTT. Kalau Betul, PTT betul. itu udah dokter beneran, cuma ya pengabdian itu tadi. Mengabdi ke daerah terpencil gitu. Itu udah Betul. dokter beneran. Kalau itu ya kerja asli itu. Kalau yang ini kan atas bimbingan dokternya harus masih ada ujian-ujian gitu kan. Oh gitu. Kalau yang ini Kalau rotasi ini berarti yang satu pasien terus ada satu dokter terus mahasiswa yang
Yang lain pakai mahasiswanya baju banyak. dokter juga, tapi bukan dokter mestinya ya. Iya, itu ya banyak tuh Bisa dijelasin sama 10 dokternya itu orang. kan bedside teaching, bedside teaching. Jadi dokternya nanya ke pasiennya, si anak-anak ini mempelajari gimana cara nanyanya, kalau sakit gini apa aja yang ditanyain, Oh. caranya meriksa gitu. Oh, gitu. Ya, Siap. Itu Habis rotasi. Mm-mm. lulus deh, Oh, sudah lulus jadi. lulus. Terus ujian sertifikasi jangan lupa. Ah, Ini ujian negara, ujian kompetensi kayak program profesi gitu ya. Ada ujian tulis, ada ujian praktek. Habis gitu kan ikut internship. Internship itu yang kayak magang itu, jadi udah digaji, tapi ya maksudnya kayak setengah gitu loh ya. Belum bisa praktek sendiri. kayak PTT itu ya. Yang PTT itu juga Beda, kalau PTT itu sistemnya beda-beda sih, berubah ya. Oh. Kalau PTT itu asli sudah bisa praktek itu lain. Oh. Nah, kalau ini masih kayak setengah gitu loh. Jadi ini masih program dari pendidikannya gitu, belum bisa praktek sendiri. Nah, habis selesai internship ini terus dapat surat tanda registrasi yang diperbarui setiap 5 tahun itu tadi loh, yang tak bilang ngumpulin poin-poin. Iya, gitu. iya. Kemudian dari ngurus STR ini, STR kan dapatnya dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Habis gitu ngurus surat izin praktek di Dinas Kesehatan setempat. Nah, baru deh kita praktek gitu. Nah, Keren. Kita bacanya aja, kita bahasnya aja sudah memakan energi ini. dengerinnya aja capek gitu ya. Enggak. Capeknya enggak, semangat dok. Oh, Cuma iya. ya rada-rada panas kepalanya. Ngebel. Lah, kalau di musim-musim pandemi ini dok, kan ini ganas gitu ya. Banyak orang-orang itu yang takut kalau anaknya itu sekolah kedokteran. Karena kan dokter ini kan termasuk garda depan. Ya, dan pandemi terakhir ini kan juga banyak memakan korban jiwa, dokter senior, dokter junior, para suster, para medis juga kan banyak yang kena juga dan jadi korban. Itu cara berpikir stigmanya para orang tua itu yang melarang anaknya jadi dokter karena takut itu wajar apa enggak dok? Kalau menurut Bu Dokter Stefani? Benar sih, soalnya kan hubungannya dengan nyawa. Cuman ya di situ makin kelihatan bahwa sebenarnya profesi dokter itu ya bukan semata-mata, kadang orang mikirnya oh kalau dokter income-nya pasti bagus, terus ya pasti enak kayak gitu. Ya itu belum tentu, soalnya disinilah kelihatan bahwa ya ini loh, kalau dokter itu pas zaman-zaman kayak gini kelihatan disinilah pengabdiannya kayak gitu. Jadi ya makin kelihatan sebenarnya siap nggak ngadepi yang seperti ini gitu kan. Ya, banyak yang termasuk anak saya gitu. Jadi ya itu wajar sih, itu wajar. Jadi ya tinggal sama pilihan oma opanya aja enggak sih. boleh sama sekali, jangan gitu ya. Kamu kalau Itu dokter itu pilihan sih, urusannya tapi sama itu orang wajar. sakit terus. Iyalah. Sama orang sakit terus itu kan enggak enak gitu. Nah, tapi kan itu cara berpikir yang kuno. Tapi Nah, juga tapi kan karena nggak sayang selalu. juga. Tapi kalau jadi dokter kan nggak selalu harus ketemu sama orang sakit. Kan jadi dokter tuh nggak selalu harus praktek gitu ya. Kan bisa nih misalnya jadi kepala dinas kesehatan, jadi menteri kesehatan, atau jadi pemilik rumah sakit. direktur rumah sakit, atau kerja di farmasi itu kan pakai dokter juga, atau jadi admin yang dokter misalnya kayak di apa tuh platform online itu kan. Nah kayak gitu, jadi ya sebenarnya nggak harus ketemu sama orang sakit kalau udah lulus ya, tapi kalau masih pendidikan dan jadi yang namanya koas itu tadi ya Mau nggak otomatis mau ya harus. Iya, soalnya kan sudah programnya begitu ya. Nggak mau Jadi ya kalau nggak sudah lulus. lulus nggak selalu harus. Iya. Kalau udah lulus sih terserah mau jadi misalnya jadi dokter yang non klinis itu juga bisa yang nggak ketemu orang sakit. Oh, bukannya kalau yang untuk di apa? Ada sekolahnya sendiri
apoteker itu kan beda sama dokteran ya dok? Beda. Beda lagi ya. Kalau apoteker itu mempelajari tentang obat, gimana obatnya bisa tercampur, terus pokoknya seluk-beluk segala sesuatu tentang obatnya. Kalau dokter itu lebih ke orang ini sakit apa gitu. Baru kan kalau sudah ketemu ini sakit apa, lah penanganannya bagaimana, termasuk obat itu salah satunya gitu. Jadi cara bikinnya obat itu yang belajar farmasinya gitu. Ya. Nah, ini masih ada waktu tinggal 8 menit. Kita habiskan aja, jangan jeda. Nah, setelah lulus, nah ini dokter itu bisa kerja apa saja, bisa menjadi apa saja dok? Nah, dokter itu bisa kerja jadi misalnya di dosen, itu kan bisa juga ya kan. Cocok. Jadi ngajar, terus ya bikin kira-kira materi apa yang bagus buat diajarkan, lebih ke apa ya, mengatur pendidikan itu juga. Kemudian jadi kan ada beberapa teman itu yang dokter tapi nggak praktek, jadi yang murni dosen gitu juga ada. Kemudian ada yang jadi peneliti, itu ya suka peneliti, tapi kalau di Indonesia jarang sih, biasa tuh yang di luar negeri. Kemudian ada juga yang kerja di struktural kayak misalnya manajemen rumah sakit atau di dinas kesehatan atau di BPOM, Badan Narkotik, itu kan perlu dokter juga di BPJS gitu. Jadi ya lebih ke macam administrasi gitu. Atau konsultan atau Kalau lebih ke administrasi apa enggak? Eman itu apa? Apa enggak sayang dengan sekolahnya yang begitu berat dan panjang ya dok? Iya, tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi ya kalau misalnya udah terlalu banyak pekerjaan yang seperti itunya, mungkin enggak sempat lagi buat prakteknya gitu. Jadi ya tapi kadang enggak selalu double gitu, ada yang satu aja. Menurut Ibu Dokter Stefani, profesi dokter ini masih berprospek bagus atau sudah mulai banyak dokter-dokter yang ada sehingga lapangan sudah mulai banyak memang iya. Bagus atau enggaknya itu ya sama seperti profesi yang lain juga. Itu kan ada orang yang berhasil di bidang tersebut, ada yang enggak, atau kadang ada yang sekolahnya apa tapi kerjanya apa. Di dokter juga ada yang kayak gitu. Misalnya sekolahnya dokter terus akhirnya jadi ibu rumah tangga, ada juga kayak gitu. Jadi ya prospek nggak prospek semuanya ya tergantung orangnya masing-masing menjalaninya gitu. Kalau saya pribadi sih menjalani profesi dokter ini kan perjalanannya panjang dan berat gitu ya. Tapi ya, bisa dinikmati kan dok? Ya harus bisa, karena nggak bisa kan stres jadinya. jadi menjalani itu tuh seperti hidup dan mati gitu loh. Jadi kalau kamu berjuang ya mati. Gitu. Jadi ya perjuangkan itu sampai titik darah penghabis. Sampai hidup, jangan sampai mati. Ya begitulah. Jadi saya ngerjain segala sesuatunya itu menjalani pendidikan dokter yang sekolahnya pelajarannya banyak, susah dan lama, itu ya belajarnya benar-benar gitu loh, supaya nggak ngulang-ngulang. Kalau ngulang-ngulang kan jadi lama, jadi tambah males lagi gitu loh. Jadi lakukan yang terbaik aja gitu. Dan seorang dokter itu harus terus belajar ya? Iya, dan itu juga ya memang diwajibkan karena ada poinnya itu tadi. Kalau poinnya nggak terpenuhi kan nggak bisa perpanjang izin. Itu belajarnya nginget yang lama ya dok ya, atau belajar yang apa? Yang baru lagi? Yang baru dong, soalnya kan ilmu pengetahuan makin bertambah. Kayak misalnya vaksin COVID ini kan hal baru juga gitu kan. Ya, jadi kan ilmu pengetahuan semakin bertambah, terus teknologi yang baru misalnya kayak di kulit itu kan zaman dulu kan enggak terlalu populer. Sekarang kan ada laser, ada injeksi toksin buat anti keriput gitu misalnya. Ya, jadi kan ya semua harus belajar terus gitu, mengikuti perkembangan zaman. Ada yang ngebina nggak dok? Yang diwajibkan tadi. Kenapa? Yang ngebina gitu ada nggak dok?
kalau untuk belajar. Iya, self Hal baru learning lagi. sih, self learning. Jadi Oh. ikut seminar, webinar, ikut pelatihan, workshop, hands on gitu. Jadi di luar universitas cari-cari sendiri kursus dan pelatihan, rajin ikut seminar gitu. Oh, jadi kalau udah jadi dokter udah nggak gitu benar-benar sendiri. Bisa. Oh, Jadi cari yang sudah lebih senior di bidang tersebut gitu. Jadi punya komunitasnya sendiri juga ya dok, dengan yang Iya, apa kakak-kakak kelas atau senior-senior yang lebih duluan Iya, jadi dokter gitu ya. iya. Jadi bisa berkonsultasi juga kalau menemukan sesuatu yang sulit gitu. Tapi kalau dokter Stefani ini enak, papa mamanya dokter. Oh ya tinggal nanya Tapi ya. kan bidangnya lain. Gitu ya. Wah, Iya. gitu kan. Nah ini dok, di akhir pertemuan Prime ini, tips yang bisa dokter berikan buat spiriters yang mendengarkan apa dok? Silakan dok. Ya, jadi kalau mau jadi dokter itu harus siap berjuang. Jadi nggak boleh berpikir mau balik belakang gitu. Jadi ya maju terus, pantang mundur, lakukan yang terbaik. Terus ya selain belajar ya banyak doa juga. Soalnya kan kita bisa ngerti, kita jadi pinter, dapat banyak kesempatan ketemu pasien itu kan ya berkat Tuhan juga. Betul. Gitu sih. Jadi ya lakukan yang terbaik supaya nggak ngulang-ngulang terus masa studinya tambah panjang. Tapi Terus mulia ya loh, jangan dok. mudah menyerah. Menjadi seorang Betul. dokter itu sungguh mulia ya, karena apa ya? Ketika pasien itu bisa sembuh, itu ucapan syukurnya pasti luar biasa. Iya. Ya. Pasiennya senang, dokternya juga sangat senang. Iya, jadi secara pekerjaan mungkin secara dapat uang juga, yang penting dapat pahala. Pahalanya kan tinggi, bisa menyembuhkan orang. Karena kan zaman-zaman Iya. sekarang, apalagi zaman-zaman pandemi ini, uang belum tentu bisa menyembuhkan. Yap. Iya. Nanti obatnya, ada obatnya hilang, obatnya Iya, obatnya nggak ada. Itu susah ya zaman pandemi ini. iya, terus ya, itu padahal uangnya sudah ready. Lah ya itu. Nah, itu kan banyak kejadian dari kesaksian teman-teman yang jadi korban. Bukan cuma kalau penyintas itu kan yang survive, yang tidak survive itu banyak cerita-cerita dari keluarga seperti itu. Tapi yang jelas menjadi dokter itu panggilan yang mulia, pengabdian. Selain status yang membanggakan di masyarakat, bisa ngomong-ngomong dengan dokter ini keder awalnya. Jadi karena kita bisa santai gini ya, Yong, ini karena kita bicaranya lewat Zoom. Dan kita bicaranya di studio, bukan di ruang praktek. Biasanya tahu Mas ini kalau sudah di ruang praktek diem, nggak berani ngomong. Apalagi ada yang fresh ya di depan ya. Ya, oke. Jadi spiriters, wah ini waktunya sudah habis. Terima kasih untuk Dokter Stefani. Terima kasih untuk waktunya mau berbagi, mau sharing. Selain di Prime, Dokter Stefani ini juga beberapa kali ngisi di Kados. Yap. Jangan kapok-kapok untuk diundang ya dok, melayani lebih sungguh lagi, tambah sukses dalam karir, dalam perjodohan terutama. Ya. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya, sudah meluangkan waktunya. Juga terima kasih pada Yeremia, juga Suranto yang sudah bergabung. Juga terima kasih kepada seluruh spiriters yang sudah mendengarkan meskipun belum bergabung. Selasa depan Prime akan hadir menemani semua spiriters dengan narasumber yang beda lagi pastinya. Yep. Mulai jam 4 sampai setengah 6 sore. Kami, Thomas, Yong, juga Bu Dokter, kami semua pamit undur diri. Tetap sehat, tambah semangat, dan selalu berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Pusing deh, kerjaan numpuk.